punya tubuh yang sehat, kita boleh bernafas, boleh menghirup udara segar. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara, saya mengajak saudara untuk kembali menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu "Ku Mau Menyenangkan-Mu". Kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai awas murni, Tuhan, Kau serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga kudus selalu, ya Allah, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Bapak. Ya Allah, Sungguh Kau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Kami boleh ada sampai detik ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih Tuhan menginginkan kami untuk kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari demi hari kami boleh lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jadikan kami pribadi Tuhan yang terus berbuah dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi orang lain, sehingga Kristus nampak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Bapa. Ubah karakter kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, urapi hati kami Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan itu Tuhan, gemburkan hatinya ya Bapa, agarkan benih firman itu tertanam dan berakar berbuah dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Nah, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Allah yang menjadi penolong penuntun untuk kita menjalani hari ini dengan kekuatan dan bimbingan Allah. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Kemarin saya sudah sampaikan dalam narasi Matius tentang datangnya orang-orang Majus untuk mencari bayi Yesus, Raja Mesias yang dijanjikan itu. Nah, kita sudah baca dalam Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai 12. Saya singgung sedikit. Kemarin saya katakan di dalam narasi itu ada 4 kelompok, ada 4 golongan orang, yakni orang Majus yang pertama.
yang kedua Herodes, yang ketiga penduduk Yerusalem, kemudian yang keempat di sana digambarkan adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yang keempat golongan kelompok ini sebenarnya bisa dikatakan mewakili 4 sikap manusia ketika mereka mendengar firman Allah, ketika mereka mendengar kebenaran Allah disampaikan kepada mereka. Apa respon manusia? Nah, kita bisa lihat di dalam 4 sikap dari orang-orang ini. Kemarin sudah saya bahas tentang orang Majus. Bagaimana orang Majus yang datang dari timur itu menggambarkan sebuah hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Bayangkan mereka datang dari tempat yang jauh untuk mencari bayi sang juru selamat itu yang dilahirkan pada zaman akhir. Ini menggambarkan hati yang haus dan lapar. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, sekalipun ada sesuatu yang harus dikerjakan yang sangat berat, tetapi mereka kerjakan itu karena mereka tahu ada kebenaran, ada sesuatu yang sangat berharga yang akan mereka peroleh ketika mereka berjumpa dengan bayi sang raja yang dilahirkan itu. Dan sikap orang Maju juga menunjukkan sikap yang mau membayar harga untuk sesuatu yang bernilai, untuk sesuatu yang berharga. Seseorang akan kelihatan sikapnya, dia mau membayar harga atau tidak, ketika ia mendapati atau mengejar ingin memperoleh sesuatu yang bernilai. Iya kan? Kalau sesuatu biasa-biasa saja, sesuatu kita anggap tidak bernilai, maka kita tidak akan terlalu mengeluarkan energi kita terhadap sesuatu itu. Kita tidak akan mengeluarkan fokus pikiran kita, bahkan uang kita, mungkin harta kita untuk sesuatu itu, karena kita anggap biasa saja. Seperti perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam. Bagaimana orang yang tahu ada harta yang terpendam itu, ia membeli tanah itu karena di dalamnya ada harta yang bernilai. Bahkan ia menjual apa yang ia miliki karena ia tahu apa yang akan ia peroleh di dalam tanah itu, yang di dalamnya tersimpan harta terpendam, itu jauh lebih besar dari apa yang ia miliki. Dan demikian juga Rasul Paulus, kemarin saya singgung. Ia katakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Bagaimana status sosialnya sebagai seorang rabi, Paulus dihormati, Paulus disanjung-sanjung. Itu kehidupan Paulus yang dulu sebelum ia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Paulus yang mata hatinya dicelikkan dalam perjalanan ke Damsik, ia melihat kemuliaan Yesus sebagai sang Mesias itu. Apa yang dikatakan Paulus? Yang dahulu bagiku itu merupakan keuntungan, yang dahulu merupakan sesuatu yang bernilai, tetapi sekarang kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga dari semua itu. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita berpikir hidupku yang lama, hidupku yang lalu, cara hidupku yang dulu itu lebih menguntungkan, lebih enak rasanya. Tetapi bagaimana sikap kita setelah kita mendengar kebenaran Allah, setelah kita percaya kepada Kristus? Mana yang kita tempatkan lebih berharga? Mana yang kita tempatkan lebih bernilai? Cara hidup kita yang lama, yang menguntungkan secara daging kemanusiaan kita, atau pengenalan kita akan Kristus? Kehidupan kita yang baru di dalam Dia, yang harus menyangkal diri, pikul salib. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, apa yang dialami oleh Paulus setelah percaya Yesus itu sesuatu yang tidak menguntungkan, saudara. Ia dianiaya, ia dianggap sampah oleh bangsanya sendiri karena ia percaya kepada Yesus. Ia kerap kali dirajam. Tetapi Paulus katakan, oh, sesuatu yang aku terima dari Yesus itu lebih mulia, itu lebih berharga. Demikian juga orang-orang Majus ini. Ketika mereka mengetahui ada sang Raja Mesias, Juru Selamat yang akan lahir itu, mereka membayar harganya. Sekalipun nyawa resikonya, sekalipun nyawa taruhannya. Karena zaman dulu, saya katakan kemarin, tidak seperti sekarang. Akses jalan begitu mudah. Ada kendaraan, mobil, ada motor, ada pesawat terbang. Tetapi masa itu tidak ada kendaraan semacam itu, tidak ada alat transportasi semacam itu. Tetapi mereka membayar harganya dan mereka berjumpa dengan sang Raja Mesias. Saya yakin apa yang dikerjakan mereka tidak sepadan dengan apa yang dikaruniakan Allah, yakni keselamatan, hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, sore hari ini, pagi hari ini, kita akan belajar tentang sosok Herodes. Kemarin kita sudah belajar bagaimana orang-orang Majus itu
Bagaimana respon mereka ketika tahu kebenaran ada Raja Juru Selamat dilahirkan. Lalu bagaimana dengan Herodes? Nah, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, dalam Injil Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-3. Saya akan bacakan Matius pasal 2 yang ke-3. Ketika Raja Herodes mendengar itu, mendengar perkataan orang-orang Majus yang bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Entah mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang bicara dengan siapa? Bukankah di hadapan mereka ini seorang raja orang Yahudi, yakni Herodes, yang ditetapkan oleh kekaisaran Romawi? Karena memang saat itu orang-orang Yahudi, orang Israel, berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Tetapi mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tidak dikatakan di sini kami datang untuk menyembah, menghormati engkau Herodes sebagai raja. Tidak. Dan lihat respon Herodes ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sikap Herodes terkejut, bukan sekedar kaget, tetapi kalau kita mempelajari di dalam teks Yunaninya, di sana itu menggambarkan sebuah sikap yang cemas, khawatir, etarakte. Nah, kata ini di dalam Septuaginta terjemahan PL berbahasa Yunani itu juga digunakan ketika Daniel dipanggil oleh raja saat itu untuk menjelaskan penglihatan yang dilihat oleh Raja Babel. Yang saat itu Raja Babel cemas, Raja Babel gelisah. Nah, inilah yang dialami oleh Herodes. Ia cemas, ia gelisah. Karena apa? Karena ia takut kekuasaannya itu direbut dari tangan Herodes. Bayangkan, ia takut kehilangan kekuasaan yang ia miliki. Nah, sejarah juga mencatat, bukan hanya kitab Injil, bagaimana karakter dari Herodes. Ia digambarkan sebagai seorang yang kejam. Ini bukan tulisan Injil, Anda bisa baca di dalam tulisan sejarawan seperti Yosefus. Di sana digambarkan bagaimana Herodes itu sangat terkenal kekejamannya. Ia tega membunuh anak-anaknya, ia tega membunuh istrinya sendiri, karena ia berpikir mereka bersekongkol untuk menjatuhkan dia, bersekongkol untuk mengkudeta Herodes. Coba bayangkan, seorang suami, seorang ayah yang rela membunuh anaknya dan istrinya, yang sebenarnya digambarkan juga Herodes sebenarnya mencintai istrinya, tetapi mungkin ia lebih mencintai posisi kedudukannya, sehingga ia tega membunuh istrinya dan anak-anaknya. Bahkan ada sindiran pada waktu itu, lebih baik menjadi babi Herodes ketimbang menjadi anaknya Herodes. Lebih aman, lebih safe. Karena itu tidak heran kita membaca dalam kitab Injil, ketika Herodes mendengar ada raja orang Yahudi yang dilahirkan, ia segera menyuruh membunuh bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Apa penyebabnya? Herodes takut ia kehilangan kekuasaan yang dimiliki. Herodes takut ia kehilangan kenyamanan apa yang sudah ia jalani saat itu, sehingga ia mengabaikan hal yang penting. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa Herodes mengambil sikap yang demikian? Yang pertama, karena hatinya, pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Sekali lagi, karena hatinya, pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kekuasaan, duit, harta, emas, perak, apalagi bisa kita tambahkan mobil mungkin. Itu sesuatu yang tidak jahat dan tidak berdosa kalau kita memiliki hal-hal itu. Kitab suci juga menggambarkan ada banyak tokoh-tokoh iman yang diberkati begitu luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub, siapa lagi? Daud, Salomo. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang dipercaya oleh Tuhan untuk mereka memiliki harta-harta duniawi. Tetapi menjadi dosa, kitab suci katakan, kalau kita mulai mencintai lebih daripada mengasihi Allah. Kalau kita lupa bahwa itu hanya bersifat sementara dan itu semua datangnya dari Allah. Coba kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-62, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak sombong bahwa itu kasih karunia Allah.
kita boleh memiliki jabatan, posisi, kita boleh memiliki harta duniawi. Itu kepercayaan Allah, berasal dari Allah. Kita lihat Mazmur 62 ayat yang ke-11, dan pakailah untuk kemuliaan Allah. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 Mazmur 62. Jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Nah, ini yang berbahaya, saudara, yang kadang menjadi jerat, menjadi tipu daya, yang saya juga harus mewaspadai. Apabila hartamu makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Coba bandingkan dengan Mazmur 91. Siapa orang-orang yang diluputkan oleh Allah, yang dikatakan di sana, hatinya melekat kepadaku. Tidak dikatakan melekat kepada harta, melekat kepada kedudukan, melekat kepada posisi, tetapi melekat kepada Allah. Yang ke-12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, kata pemazmur, bahwa kuasa itu dari Allah, kedudukan, pangkat, otoritas yang kita miliki, status sosial yang kita miliki, itu datang dari Allah. Itu kepercayaan Tuhan. Yang kedua, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semua datang dari Allah. Harta datang dari Allah. Tuhan tahu bahwa selama kita mengenakan tubuh, darah, dan daging ini, kita butuh makan, saudara. Iya kan? Kita belum pakai tubuh kemuliaan. Kita masih mengenakan tubuh, darah, dan daging yang masih bisa lapar, yang masih bisa haus. Dalam Injil Matius pasal 6, Yesus katakan, Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kok, sudah butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tuhan tahu. Tetapi dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu, artinya jangan letakkan pikiranmu semata-mata kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Karena hidup ini bukan hanya tentang uang. Hidup ini memang membutuhkan uang, tetapi hidup itu bukan hanya tentang uang. Ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan jiwa, kebutuhan roh, yaitu keselamatan, hidup kekal. Karena itu jangan hanya kita pikir, oh hidup ini tentang uang. Hidup ini butuh duit, betul. Hidup butuh uang. Tetapi hidup bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita memiliki jaminan akan hidup kekal itu. Yang Yesus mengajarkan tentang orang kaya yang bodoh, yang berpikir, oh ada banyak harta yang aku tidak perlu khawatir, bahkan sampai 7 keturunan pun tidak akan habis. Ia simpan, ia berbangga diri. Yesus katakan, hei engkau orang kaya yang bodoh, malam hari ini kalau nyawamu diambil daripadamu, apa yang kau miliki saat ini tidak lagi bersama engkau. Dan lebih lagi, bagaimana nasibmu setelah kematian itu? Ini yang harus kita pikirkan. Herodes tidak berpikir itu. Padahal Yesus datang bukan sebagai raja politik. Saat kedatangan yang pertama kali, ia datang untuk menjadi juru selamat. Ia datang untuk menjadi penyelamat. Nanti Yesus datang yang kedua kali, ia akan menjadi hakim bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kedatangan yang pertama kali, ia datang untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang belum percaya. Tetapi kedatangan yang kedua kali, ia bukan lagi menjadi juru selamat, tetapi menjadi hakim. Herodes tidak pikir itu. Dia hanya berpikir harta, kedudukan, pangkat. Tetapi kita sebagai orang percaya diajar oleh firman-Nya, hidup ini bukan hanya membutuhkan uang. Memang hidup ini butuh makan, minum, pakaian. Tetapi hidup yang sejati bukan hanya tentang makan, minum, pakaian, tetapi bagaimana kita memiliki jaminan hidup kekal. Bagaimana kita memiliki relasi dengan Allah. Yang kedua, kenapa Herodes cemas ketika ia mendengar berita sang juru selamat itu akan datang? Ketika ia mendengar pertanyaan orang Majus, di mana raja orang Yahudi itu datang, kenapa ia justru cemas? Ia tidak bersuka cita karena Herodes tidak pernah menempatkan firman Allah itu berotoritas dalam hidupnya. Ia memang mendengar firman, ia memiliki banyak penasihat dari kalangan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Bahkan dari kita baca ketika orang Majus itu bertanya kepadanya, ia memanggil imam-imam kepala, ia memanggil ahli Taurat, dan ia bertanya di mana raja akan dilahirkan ini. Kemudian imam kepala ahli Taurat menjelaskan. Nah, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar bagaimana sikap ahli Taurat dan imam kepala.
Tetapi ia sudah tahu kebenaran itu, tetapi ia tidak pernah menempatkan kebenaran itu berotoritas dalam hidupnya. Tidak pernah menempatkan firman Allah itu berotoritas untuk dipercayai maupun untuk ditaati. Seorang yang menempatkan firman Allah berotoritas dalam hidupnya, maka ia akan satu, mempercayai firman Allah. Yang kedua, ia mentaati. Kalau di dalam firman Allah itu berisi perintah, kalau di dalam firman Allah itu mengandung kebenaran, kita mempercayai. Ini menunjukkan sikap yang menempatkan firman Allah itu berotoritas. Tetapi sikap yang semacam ini tidak kita jumpai dari Herodes. Sehingga meskipun ia mendengar kutipan dari kitab para nabi, oh di Bethlehem akan lahir sang juru selamat itu, tetapi ia tidak datang untuk mempercayai. Ia tidak datang untuk menyambut sang Raja Mesias itu, tetapi ia justru ingin membunuh. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar firman-Nya, apakah kita menolak? Kita menolak untuk percaya, kita menolak untuk taat, dan lebih memilih untuk mengikuti kehendak hati kita yang bertentangan dengan firman Allah. Pembelajaran dari sikap Herodes ini seharusnya menjadi peringatan bagi setiap kita orang percaya untuk waspada dan berjaga-jaga. Karena iblis senantiasa ingin memperdaya kita untuk kita tidak menempatkan firman Allah berotoritas dalam hidup kita, seperti yang pernah ia lakukan kepada Adam dan Hawa. Apa dampaknya? Adam dan Hawa mengalami kegagalan, Adam dan Hawa mengalami kehancuran. Dan ini bukan kehendak Allah, ini bukan rencana Allah, saudara. Rencana Tuhan keberhasilan, kesuksesan, hidup dalam damai sejahtera. Tetapi iblis, Yesus katakan, ia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu mari, janganlah kita diperdaya oleh tipu dayanya. Jangan kita menempatkan hati dan pikiran kita semata-mata kepada perkara duniawi. Hidup memang membutuhkan uang, tetapi hidup bukan hanya tentang uang. Ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani kita, yakni keselamatan hidup kekal, damai sejahtera, dan itu hanya kita temukan di dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, mari kita tempatkan firman-Nya berotoritas dalam hidup kita. Amin. Dengan cara kita mempercayai dan kita mentaati setiap firman-Nya. Kiranya renungan ini memberkati, memotivasi, mengingatkan setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kami, mengingatkan, mendorong, memotivasi kami untuk kami semakin menempatkan firman berotoritas, untuk kami semakin, ya Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, seperti perkataan hamba-Mu Paulus. Karena kami sadar, ya Tuhan, kami tidak lama berada dalam dunia ini. Kami sadar waktu kami terbatas, tetapi waktu kami dalam kekekalan itu sungguh tidak terbatas. Tolong kami untuk kami mau belajar senantiasa, untuk kami memikirkan, menempatkan hati pikiran ini kepada perkara-perkara rohani. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.